Audio Jungle. Audio Jungle. Tujuan pembelajaran: memahami sifat pasar modal dengan fokus pada pasar negara berkembang, mengetahui terminologi dan struktur dasar dari penerbitan obligasi, kemudian memahami saham dan pasar saham dari perspektif domestik dan internasional, mengetahui dasar-dasar bagaimana bank menghasilkan uang dan dampak regulasi, mengenali motif untuk mencari modal di negara asal. Selanjutnya, memahami implikasi peraturan untuk pilihan negara daftar pasar saham, memahami tantangan dan peluang dalam konteks pasar yang sedang berkembang. Berikut ini penjelasannya. Astagfirullah, apa itu pasar modal? Pasar modal adalah pasar di mana individu, pemerintah, dan bisnis yang tidak segera menggunakan uang mereka mentransfer uang itu ke individu, pemerintah, dan bisnis yang memegang, membutuhkan, dan menggunakan uang itu. Pasar modal adalah aspek penting dari upaya perusahaan manapun untuk meningkatkan modal, namun pasar ini masih jatuh tempo di banyak pasar negara berkembang. Pasar modal utama terdiri dari pasar obligasi dan pasar saham. Nah, pasar obligasi. Pasar obligasi merupakan pasar di mana perusahaan dapat mengambil hutang menggunakan instrumen keuangan yang disebut obligasi. Perusahaan yang telah menggunakan obligasi untuk waktu yang lama. Obligasi adalah bentuk hutang seperti pinjaman dari bank tetapi dengan hubungan yang sedikit berbeda dengan investor. Penerbit obligasi adalah pemilik obligasi yang memberi pinjaman, yaitu individu atau lembaga yang meminjamkan uang kepada perusahaan. Pasar saham adalah lembaga keuangan di mana perusahaan dapat menjual saham kepemilikannya dan investor juga dapat memperdagangkan saham tersebut kepada investor lain. Pasar saham merupakan aspek penting dari pembangunan ekonomi negara manapun. Saham disebut ekuitas karena pemilik saham memiliki posisi ekuitas atau kepemilikan di perusahaan. Penawaran saham pertama oleh perusahaan disebut IPO atau penawaran umum perdana. Ketika investor membeli saham, mereka yang akan dapat dividen. Dividen adalah proporsi laba perusahaan yang dibayarkan kepada pemilik atau pemegang saham. Pasar keuangan global. Ketika ada lebih banyak investor, ada lebih banyak persaingan di antara pemberi pinjaman, dan kemungkinan Anda dapat menemukan tingkat bunga yang lebih rendah untuk pinjaman atau obligasi Anda. Saat menerbitkan saham di banyak negara, tidak hanya ada lebih banyak calon investor, ada juga peluang berada di pasar yang berkinerja lebih baik daripada pasar saham negara asal. Pasar modal internasional sering kali memiliki peraturan minimal yang membantu menurunkan biaya modal yang harus dikenakan oleh pemberi pinjaman untuk mendapatkan keuntungan. Perbankan global. Bank menghasilkan uang dengan terlebih dahulu menahan uang yang disimpan oleh penabung dan membayar bunga kepada mereka. Kemudian, meminjamkan sebagian uang dengan membebankan bunga yang lebih tinggi kepada peminjam daripada yang mereka bayarkan kepada penabung. Pasar untuk mendapatkan pinjaman dalam mata uang yang berbeda dari mata uang asal bank pemberi pinjaman disebut pasar euro currency. Setiap mata uang yang dipegang oleh bank di luar negara asalnya adalah euro currency. Mata uang yang paling umum disimpan di luar negara asalnya adalah dolar Amerika Serikat yang dikenal sebagai euro dolar. Pasar obligasi internasional. Terdapat beberapa obligasi internasional yang diterbitkan oleh perusahaan multinasional, di antaranya adalah obligasi luar negeri, Eurobonds, dan obligasi global. Pasar obligasi internasional. Yang pertama, obligasi asing. Obligasi yang diterbitkan oleh pasar domestik dalam mata uang domestik oleh entitas asing. Yang kedua, obligasi Eurobonds. Setiap obligasi yang diterbitkan dalam mata uang dan diterbitkan di luar negeri. Yang ketiga, obligasi global.
Obligasi yang diterbitkan dan diperdagangkan di luar negara tempat mata uang obligasi tersebut berdenominasi. Pasar saham atau ekuitas global. Perusahaan multinasional juga membutuhkan modal yang dapat menerbitkan saham atau ekuitas di perusahaannya. Tidak hanya di negaranya, namun juga di luar negeri. Perusahaan multinasional akan berusaha berpartisipasi dalam pasar modal global. Perusahaan multinasional juga dapat mengakuisisi perusahaan lain dengan membeli saham yang ada dari pemiliknya. Oleh karena itu, pasar valuta asing menawarkan perusahaan multinasional asing kemampuan untuk mengakuisisi perusahaan lain tanpa perlu membeli perusahaan menggunakan uang tunai. Cara alternatif daftar di valuta asing. Cara alternatif bagi perusahaan untuk mendaftar di bursa asing dan menjual ekuitas di perusahaan mereka tanpa benar-benar menjual saham secara langsung. Cara mengumpulkan modal secara tidak langsung dari pasar saham ini disebut resi penyimpanan. Tanda terima penyimpanan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh bank yang disebut bank penyimpanan. Tanda terima penyimpanan yang paling populer adalah tanda terima penyimpanan Amerika atau ADR, yang memungkinkan perusahaan asing untuk menjual saham mereka secara tidak langsung dan meningkatkan modal di Amerika Serikat. Sarbanes-Oxley Act merupakan hukum yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat yang dirancang untuk melindungi para pemegang saham dari praktik tidak etis pada laporan keuangan. Sarbanes-Oxley Act. Beberapa ketentuan utama dari Sarbanes-Oxley Act meliputi adanya CEO dan CFO untuk mengesahkan laporan keuangan, mengatur jenis pekerjaan yang dapat dilakukan kantor akuntan untuk klien perusahaan, menciptakan badan pemerintah baru, meningkatkan hukuman pidana dan perdata untuk pelanggaran yang terkait dengan pengelolaan transaksi saham, meningkatkan hukuman penjara maksimum dan denda bagi eksekutif perusahaan yang dinyatakan bersalah dan dengan sengaja memalsukan laporan keuangan perusahaan mereka. Masa depan yang berubah untuk pasar saham dunia. Seperti banyak perusahaan dalam ekonomi global saat ini, pasar saham juga semakin terhubung dan terkonsentrasi secara global. Artinya, perusahaan mereka akan memiliki akses yang lebih besar ke pasar modal global tanpa harus meninggalkan negara asal mereka, di mana manajer tidak perlu mempelajari pengoperasian valuta asing karena mereka dapat melakukan pembiayaan global satu atap di satu bursa. Pada indeks pasar, terdapat perlambatan ekonomi yang mengakibatkan sejumlah resiko. Selain itu, bagian penting dari risiko ini berasal dari fakta bahwa pasar ini tidak berkembang seperti pasar yang lebih mapan. Risiko dan kondisi ekonomi tersebut menimbulkan sejumlah tantangan antara lain, kurangnya pengawasan pemerintah, terlalu banyak pengawasan pemerintah, kondisi ekonomi yang buruk, hutang korporasi yang tinggi, dan harga komoditas yang menurun, serta kurangnya transparansi. Kalian pasti sudah mengetahui bahwa di Indonesia, Bursa Efek Indonesia merupakan lembaga yang mengatur pasar saham di Indonesia dan tidak hanya di Indonesia. Negara-negara lain pun seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan lain-lain juga punya lembaga atau pasar saham sendiri. Tapi, apakah kalian tahu asal pasar modal itu sendiri dari mana? Menurut sejarahnya, asal-muasal pasar modal sendiri itu berasal dari Belgia pada tahun 1400-an. Kemudian, pasar saham modern muncul pada tahun 1600-an di Belanda, yang didirikan oleh pemerintah Belanda dengan menawarkan saham The Dutch East India Company atau yang lebih dikenal dengan VOC. Disusul akhir tahun 1700, New York Stock Exchange didirikan di Amerika Serikat. Indonesia juga memiliki pasar saham sejak tahun 1912, tetapi sempat vakum dikarenakan Perang Dunia I dan II. Kemudian, diaktifkan kembali pada tahun 1977 sampai sekarang. Lalu, apakah kalian tahu kenapa pasar saham ini dibuat? Tujuannya tidak lain tidak bukan, yaitu memberikan modal kepada perusahaan yang dapat mereka gunakan untuk mendanai dan mengembangkan bisnis mereka, dibanding harus meminjam uang dan munculnya bunga atas hutang tersebut. Selain itu,
memberi investor kesempatan untuk membagi keuntungan dari perusahaan secara publik, bisa dari dividen ataupun pada saat menjual sahamnya kembali. Saham pun sekarang menjadi primadona baru dalam hal investasi bagi generasi muda dengan tagline menabung saham. Jadi, diharapkan setelah kita membeli saham, beberapa tahun kemudian nilainya bisa tumbuh dibandingkan pada saat kita membeli saham itu sendiri. Yang perlu diingat, sebelum membeli saham, harus cek lebih dalam mengenai saham yang ingin dibeli. Jangan sampai salah atau tertipu, dan pastikan kalian punya uangnya sebelum membeli. Nah, bagaimana teman-teman? Kira-kira kalian berminat nggak nih untuk menabung saham atau membeli saham? Jika kalian berminat, lakukan dari sekarang. Kesimpulan, adanya pasar modal asing terhadap masyarakat Indonesia yaitu membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana. Investasi asing ini juga banyak membuka lapangan kerja baru, sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Namun, sisi negatifnya seperti terbengkalainya sektor pertanian, kerusakan lingkungan, berkurangnya lahan produktif, eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan, dan hasil usaha lebih banyak dibawa ke negara asalnya. Untuk itu, pemerintah Indonesia dapat mengurangi ketergantungan modal asing ini dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan pajak terhadap barang mewah dan impor, melepaskan secara bertahap ketergantungan terhadap produk luar negeri, dan lainnya.